Pernah gak sih kamu merasa sendirian di tengah keramaian? Merasa seperti gak ada satu orang pun yang benar-benar mengerti kamu. Atau mungkin kamu sering diremehkan, dianggap gak akan bisa mencapai apa-apa. Kalau kamu pernah atau sedang merasakan hal itu, video ini untuk kamu. Kita akan bahas tuntas tentang kesendirian, luka batin, dan yang paling penting, gimana caranya jadi kuat saat semua orang seakan meremehkanmu. Ini bukan sekadar motivasi kosong, tapi sebuah perjalanan ke dalam diri untuk menemukan kekuatan yang selama ini mungkin kamu lupakan. Kesendirian itu rasanya memang berat, seperti ada ruang kosong di dalam hati yang gak bisa diisi oleh apapun. Apalagi kalau kesendirian itu dibarengi dengan luka batin dari masa lalu, mungkin dari perkataan orang tua, perlakuan teman, atau kegagalan yang menyakitkan. Luka-luka ini kalau nggak disembuhkan bisa jadi racun yang pelen-pelen menggerogoti rasa percaya diri kita. Kita jadi gampang insecure, takut mencoba hal baru, dan selalu merasa nggak cukup baik. Ditambah lagi omongan orang di sekitar yang meremehkan. Ah, kamu mana bisa? Udah, jangan mimpi ketinggian. Kalimat-kalimat seperti ini, sadar atau enggak, bisa menancap dalam di pikiran kita dan membuat kita benar-benar percaya kalau kita memang gak berharga. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain. Bagaimana kalau semua rasa sakit ini, semua kesendirian dan remehan ini sebenarnya adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk berhenti mencari validasi dari luar dan mulai mencarinya di dalam diri sendiri. Ini adalah momen krusial di mana semesta sedang menguji kita. Apakah kita akan hancur oleh tekanan, atau kita akan berubah menjadi berlian yang lebih kuat dan berkilau? Pilihan ada di tangan kita. Langkah pertama untuk menjadi kuat adalah menerima. Ya, menerima semua rasa sakit itu. Terima bahwa kamu sedang merasa sendiri. Terima bahwa kamu punya luka. Jangan dilawan, jangan disangkal. Merasakan emosi negatif itu wajar, itu manusiawi. Dengan menerima, kita memberi ruang bagi diri kita untuk merasakan, untuk berduka sejenak. Ibarat luka fisik, kita harus membersihkannya dulu sebelum bisa diobati. Membersihkan luka batin artinya mengakui keberadaannya. Kamu bisa coba tulis semua perasaanmu di jurnal, atau sekadar bicara pada diri sendiri di depan cermin. Katakan, aku tahu kamu sedang sakit, dan itu tidak apa-apa. Setelah menerima, langkah selanjutnya adalah memahami akar masalahnya. Dari mana datangnya luka ini? Kenapa perkataan orang lain begitu memengaruhimu? Seringkali kita merasa diremehkan karena kita sendiri meremehkan diri kita. Kita mencari pengakuan dari orang lain karena kita nggak bisa memberikannya untuk diri sendiri. Coba deh, renungkan. Apa yang membuatmu merasa kurang? Apakah karena standar masyarakat, ekspektasi orang tua, atau karena kamu terus membandingkan dirimu dengan pencapaian orang lain di media sosial? Ingat, setiap orang punya jalur waktunya masing-masing. Perjalananmu adalah milikmu, unik dan gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Disinilah kekuatan spiritual memainkan peranan penting. Spiritual bukan melulu soal ritual agama, tapi tentang koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Bisa dengan alam, dengan semesta, atau dengan Tuhan, sesuai keyakinanmu. Coba deh, luangkan waktu sejenak setiap hari untuk hening. Bisa dengan meditasi, berdoa, atau sekadar duduk diam di alam terbuka. Dalam keheningan itu, kita bisa mendengar suara hati kita yang paling dalam, suara yang sering kali tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Dalam keheningan itu, kita akan sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menemani dan membimbing kita. Saat kamu mulai terkoneksi dengan dirimu yang lebih dalam, kamu akan menemukan sumber kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan ini bukan untuk pamer ke orang lain, tapi untuk membangun fondasi internal yang kokoh. Fondasi ini yang akan membuatmu gak goyah meskipun badai kritik dan remehan datang menerpa. Kamu mulai sadar bahwa pendapat orang lain tentangmu hanyalah cerminan dari diri mereka sendiri, bukan cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Orang yang suka meremehkan biasanya adalah
orang yang paling insecure dengan dirinya sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang aksi nyata. Setelah membangun fondasi internal, saatnya mengubah energi rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk apa? Untuk membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri, bahwa kamu bisa. Mulai dari hal-hal kecil, tetapkan satu tujuan kecil setiap hari dan penuhi itu. Misalnya, hari ini aku mau belajar skill baru selama 30 menit. Besok, aku mau olahraga 15 menit. Keberhasilan-keberhasilan kecil ini akan menumpuk dan membangun momentum. Ini akan secara perlahan tapi pasti membangun kembali rasa percaya dirimu yang sempat hancur. Kelilingi dirimu dengan hal-hal positif. Unfollow akun-akun media sosial yang membuatmu merasa insecure. Batasi interaksi dengan orang-orang yang hanya menebar energi negatif. Sebaliknya, cari komunitas atau teman yang mendukung. Baca buku-buku pengembangan diri, dengarkan podcast yang inspiratif. Isi pikiranmu dengan nutrisi yang baik, sama seperti kamu mengisi tubuhmu dengan makanan yang sehat. Lingkunganmu punya pengaruh yang sangat besar terhadap cara pandangmu. Jadi, pilihlah lingkunganmu dengan bijak. Dan yang terpenting, belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri. Maafkan dirimu atas kesalahan di masa lalu. Hargai setiap usahamu, sekecil apapun itu. Rayakan setiap pencapaianmu. Bicaralah pada dirimu sendiri dengan lembut dan penuh kasih, seperti kamu berbicara pada sahabat terbaikmu. Saat kamu sudah bisa mencintai dan menerima dirimu seutuhnya, kamu tidak akan lagi butuh validasi dari siapapun. Kamu menjadi utuh dengan dirimu sendiri. Kesendirian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk lebih mengenal dan mencintai diri. Ingat, proses ini tidak instan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa jatuh lagi. Itu normal. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit kembali. Setiap kali kamu bangkit, kamu menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Luka batinmu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi ia bisa berubah menjadi bekas luka yang mengingatkanmu betapa kuatnya kamu karena telah berhasil melewatinya. Bekas luka itu adalah tanda perjuangan dan kemenanganmu. Jadi, untuk kamu yang sedang merasa sendiri, terluka, dan diremehkan, angkat kepalamu. Perjalananmu mungkin berat, tapi di ujung jalan ini, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Versi yang kuat, tangguh, dan penuh cinta. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan suara-suara negatif di luar sana meredupkan cahayamu. Nyalakan cahayamu dari dalam, dan biarkan ia bersinar begitu terang, hingga tak ada lagi kegelapan yang bisa menyentuhnya. Pernahkah kamu merasa sendirian di tengah keramaian? Merasa seperti tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan? Kita semua pernah ada di titik itu. Titik di mana luka batin terasa begitu dalam, dan suara-suara yang meremehkan terdengar begitu kencang di telinga kita. Rasanya seperti dunia runtuh, dan kita hanya bisa berdiri menatap puing-puingnya. Tapi hari ini kita akan mengubah cara pandang itu. Kita akan belajar bagaimana mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, mengubah kesendirian menjadi kesempatan, dan membuktikan kepada semua orang, terutama diri kita sendiri, bahwa kita jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Kesendirian seringkali dianggap sebagai kutukan, sesuatu yang harus dihindari. Padahal, jika kita berani melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kesendirian adalah sebuah anugerah. Ini adalah waktu yang diberikan semesta kepada kita untuk benar-benar terhubung dengan diri sendiri. Saat tidak ada suara lain yang mengganggu, kita akhirnya bisa mendengar suara hati kita yang paling dalam. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa yang membuat kita bahagia? Siapa diri kita yang sebenarnya di luar ekspektasi dan penilaian orang lain? Gunakan waktu ini untuk introspeksi. Tulis jurnal, meditasi, atau sekadar duduk diam dan biarkan pikiranmu mengalir. Kamu akan terkejut dengan apa yang akan kamu temukan tentang dirimu sendiri. Ini adalah fondasi pertama untuk membangun kekuatan
dari dalam. Sekarang, mari kita bicara tentang luka batin. Luka ini tidak terlihat, tapi seringkali jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik. Mungkin itu adalah bekas dari pengkhianatan, kegagalan, atau kata-kata tajam yang pernah menusuk hati. Langkah pertama untuk menyembuhkannya adalah dengan mengakuinya. Jangan menyangkal atau menekannya. Izinkan dirimu untuk merasakan sakitnya. Menangislah jika perlu. Marahlah jika itu yang kamu rasakan. Emosi itu valid. Menerima bahwa kamu terluka bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju penyembuhan yang sejati. Anggap saja luka itu sebagai guru. Apa yang coba diajarkannya padamu? Mungkin tentang batasan diri, tentang pentingnya memilih lingkungan yang positif, atau tentang bagaimana cara mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Setiap luka membawa pelajaran berharga jika kita mau mendengarkannya. Satu hal yang perlu diingat, proses penyembuhan itu tidak linear. Akan ada hari-hari baik di mana kamu merasa kuat dan penuh harapan. Tapi akan ada juga hari-hari buruk di mana luka lama terasa kembali terbuka. Dan itu tidak apa-apa. Jangan menghakimi dirimu sendiri saat kamu merasa jatuh lagi. Bersabarlah dengan dirimu, sama seperti kamu akan bersabar dengan seorang teman yang sedang berjuang. Beri dirimu kasih sayang dan pengertian. Setiap langkah kecil ke depan, sekecil apapun, adalah sebuah kemajuan. Rayakan setiap kemenangan kecilmu. Mungkin hari ini kamu berhasil tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Itu adalah kemenangan. Mungkin hari ini kamu berhasil keluar rumah dan menghirup udara segar. Itu juga kemenangan. Setelah kita mulai berdamai dengan kesendirian dan luka batin, saatnya kita menghadapi tantangan eksternal, diremehkan oleh orang lain. Ini mungkin bagian yang paling sulit saat orang-orang terdekat atau lingkungan sekitarmu tidak percaya pada kemampuanmu. Mudah sekali untuk ikut meragukan diri sendiri. Tapi ingat ini, pendapat mereka adalah cerminan dari diri mereka, bukan cerminan dari dirimu. Mereka mungkin melihatmu melalui kacamata keterbatasan mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, atau rasa iri mereka sendiri. Jangan biarkan pandangan sempit mereka mendefinisikan duniamu yang luas. Bagaimana cara menjadi kuat saat diremehkan? Pertama, berhenti mencari validasi dari luar. Satu-satunya validasi yang kamu butuhkan adalah dari dirimu sendiri. Kamu tahu nilaimu, kamu tahu potensimu. Pegang teguh keyakinan itu. Kedua, jadikan keraguan mereka sebagai bahan bakar, bukan untuk membalas dendam dengan kebencian, tapi untuk membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Setiap kali seseorang berkata, kamu tidak akan bisa, biarkan itu menjadi pengingat untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berusaha lebih tekun. Biarkan hasil karyamu yang berbicara. Tidak perlu berdebat atau menjelaskan diri. Fokus saja pada pertumbuhanmu. Kunci terpenting dari semua ini adalah membangun ketahanan mental atau resiliensi. Anggap hidup ini seperti gym untuk mentalmu. Setiap tantangan, setiap kegagalan, setiap kali kamu diremehkan, itu adalah beban yang sedang kamu angkat. Awalnya terasa berat, bahkan mungkin menyakitkan, tapi seiring waktu, otot mentalmu akan menjadi lebih kuat. Kamu akan menyadari bahwa kamu bisa menangani beban yang lebih berat dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu akan belajar bangkit lebih cepat setiap kali jatuh. Inilah kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Kekuatan yang lahir dari perjalananmu sendiri, dari setiap air mata dan keringat yang telah kamu curahkan. Mulai hari ini, mari kita ubah narasi hidup kita. Kesendirian bukan lagi kesepian, tapi waktu berharga untuk diri sendiri. Luka batin bukan lagi beban, tapi guru yang bijaksana. Dan diremehkan bukan lagi penghalang, tapi pemicu untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Fokuslah pada prosesmu. Temukan hal-hal kecil yang memberimu kegembiraan setiap hari. Kelilingi dirimu dengan energi positif. Entah itu dari buku, musik, atau satu atau dua orang teman yang benar-benar mendukungmu. Ingat, kamu
adalah penulis cerita hidupmu sendiri. Jangan biarkan orang lain memegang pena itu. Perjalanan ini mungkin tidak mudah dan akan ada banyak rintangan. Tapi percayalah, di ujung jalan ini, kamu akan menemukan dirimu yang baru. Sosok yang tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Sosok yang tidak lagi takut pada kesendirian, tidak lagi dibelenggu oleh masa lalu, dan tidak lagi terpengaruh oleh omongan orang lain. Kamu akan berdiri tegak dengan kepala terangkat, mengetahui bahwa kamu telah melalui badai dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Kamu adalah pejuang. Kamu adalah pemenang dalam ceritamu sendiri. Pernahkah kamu merasa sendirian di tengah keramaian? Merasa seperti ada lubang di dalam hati yang tidak bisa diisi oleh siapapun? Atau mungkin kamu sering mendengar suara-suara yang meremehkanmu, yang membuatmu ragu pada dirimu sendiri? Jika iya, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah mengalaminya. Hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat personal. Kesendirian, luka batin, dan bagaimana cara menemukan kekuatan saat dunia seolah berbalik melawanmu. Mari kita mulai dengan kesendirian. Kesendirian itu bukan berarti tidak punya teman. Kamu bisa dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa kosong. Ini adalah perasaan terputus, seolah ada dinding tak kasat mata antara kamu dan orang lain. Rasa ini seringkali berakar dari masa lalu, dari penggalaman-penggalaman yang membuat kita merasa tidak dipahami atau tidak diterima apa adanya. Mungkin dulu kamu pernah bercerita dengan antusias, tapi diabaikan. Mungkin kamu pernah menunjukkan sisi rapuhmu, lalu dijadikan bahan lelucon. Pengalaman-pengalaman kecil seperti ini, jika menumpuk, akan membangun sebuah benteng di sekitar hati kita. Kita jadi takut untuk terbuka lagi, takut untuk percaya. Dan dari situlah muncul luka batin. Luka batin itu seperti luka fisik yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kamu mungkin bisa menutupinya dengan kesibukan, dengan senyum palsu, tapi di saat-saat hening, rasa sakit itu kembali muncul. Luka ini bisa berupa rasa tidak berharga, ketakutan akan penolakan, atau kemarahan yang terpendam. Kita seringkali tidak sadar membawa beban ini kemana-mana. Beban ini memengaruhi cara kita melihat diri sendiri, cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan keputusan-keputusan besar dalam hidup kita. Kita jadi lebih mudah curiga, lebih sulit percaya pada niat baik orang, dan akhirnya kita semakin mendorong diri kita ke dalam jurang kesendirian. Ini adalah siklus yang menyakitkan. Sekarang, bayangkan kamu sudah merasa sendirian dan terluka. Lalu datanglah orang-orang yang meremehkanmu. Mereka bilang, "Ah, kamu terlalu sensitif," atau "kamu tidak akan pernah bisa melakukannya," atau "lihat si A, dia lebih baik darimu." Kata-kata ini seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Rasanya perih dan membuat kita semakin kecil dan tidak berdaya. Diremehkan oleh orang lain, terutama oleh orang yang kita harapkan dukungannya, adalah salah satu pukulan terberat. Rasanya seolah seluruh dunia setuju bahwa kita memang tidak cukup baik. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Bagaimana cara menjadi kuat saat semua fondasi terasa runtuh? Jawabannya tidak instan, tapi sangat mungkin. Ini adalah sebuah perjalanan, dan langkah pertamanya adalah menerima. Menerima. Terimalah bahwa kamu merasa sendirian. Terimalah bahwa kamu punya luka. Terimalah bahwa kata-kata mereka menyakitkan. Berhenti berpura-pura kuat, berhenti menekan perasaan itu. Menangislah jika perlu, marahlah jika perlu. Izinkan dirimu untuk merasakan semua emosi itu tanpa menghakimi diri sendiri. Menerima bukanlah tanda kelemahan, tapi langkah pertama menuju penyembuhan. Dengan menerima, kita berhenti berperang melawan diri sendiri. Kita memberi ruang bagi hati kita untuk bernapas. Setelah menerima, langkah kedua adalah berdialog dengan diri sendiri. Cobalah duduk tenang, pejamkan mata, dan tanyakan pada dirimu, kenapa aku merasa seperti ini? Dari mana luka ini berasal? Jadilah pendengar yang baik.
untuk dirimu sendiri. Mungkin kamu akan teringat pada kejadian di masa kecil atau kegagalan yang masih menghantui. Jangan lari dari ingatan itu, hadapi dengan welas asih, seolah kamu sedang menghibur seorang teman baik. Katakan pada dirimu yang lebih muda, tidak apa-apa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku di sini untukmu sekarang. Proses ini akan membantu kita memahami akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, adalah mengubah narasi di kepalamu. Orang lain mungkin meremehkanmu, tapi suara yang paling berpengaruh adalah suaramu sendiri. Jika mereka bilang kamu tidak bisa, dan kamu ikatan, bilang pada dirimu sendiri, aku memang tidak bisa, maka kamu sudah kalah sebelum berperang. Mulai sekarang, lawan suara negatif itu. Setiap kali suara keraguan muncul, balas dengan pernyataan positif. Aku tidak cukup pintar. Balas dengan, aku mungkin belum tahu caranya, tapi aku bisa belajar. Aku akan gagal. Balas dengan, setiap percobaan adalah kesempatan untuk belajar. Tidak ada yang namanya kegagalan murni. Kamu adalah penulis cerita hidupmu. Jangan biarkan orang lain memegang pena dan menulis ceritamu. Ambil kembali pena itu. Tulis ulang ceritamu. Fokuslah pada kekuatanmu, sekecil apapun itu. Mungkin kamu adalah pendengar yang baik. Mungkin kamu jago membuat orang lain tertawa. Mungkin kamu sangat teliti. Apresiasi kelebihan. Itu buat daftar pencapaianmu. Bahkan yang paling sepele sekalipun, seperti berhasil bangun pagi atau menyelesaikan tugas yang sulit. Daftar ini akan menjadi pengingat nyata bahwa kamu mampu, bahwa kamu berharga. Kemudian, mulailah membangun duniamu sendiri. Jika kamu merasa terputus dari orang lain, mungkin inilah saatnya untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri. Cari hobi atau aktivitas yang membuatmu merasa hidup. Melukis, menulis, berkebun, berolahraga, apapun itu. Saat kita tenggelam dalam sesuatu yang kita sukai, kita lupa akan kesendirian. Kita menemukan kebahagiaan dari dalam, bukan lagi bergantung pada validasi dari luar. Kebahagiaan internal ini adalah perisai terkuat melawan kata-kata yang meremehkan. Perlahan-lahan, ketika kamu sudah lebih kuat dan nyaman dengan dirimu sendiri, mulailah membangun koneksi yang sehat. Cari lingkaran pertemanan yang mendukung, yang menghargai kamu apa adanya. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Satu teman sejati yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi jauh lebih berharga daripada 100 kenalan yang hanya ada saat kamu sedang di atas. Ingat, kamu punya hak untuk memilih siapa yang boleh masuk dalam hidupmu. Jauhi orang-orang yang terus-menerus membuatmu merasa kecil. Melindungi energimu bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Perjalanan ini memang tidak mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa kembali ke titik nol. Akan ada saat-saat di mana suara keraguan terdengar lebih keras. Itu normal. Yang penting adalah jangan menyerah. Setiap kali kamu jatuh, ingatlah seberapa jauh kamu sudah melangkah. Setiap langkah kecil adalah sebuah kemenangan. Kesendirian bisa menjadi guru terbaik jika kita mau mendengarkan. Ia mengajari kita untuk menemukan teman terbaik dalam diri kita sendiri. Luka batin bisa menjadi sumber kekuatan terbesar jika kita mau menyembuhkannya. Ia mengajari kita tentang empati dan welas asih. Dan diremehkan orang lain bisa menjadi bahan bakar terkuat jika kita mau menggunakannya. Itu mendorong kita untuk membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kepada diri kita sendiri, bahwa kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Kamu adalah pribadi yang utuh, dengan semua kelebihan dan kekuranganmu. Kamu berhak merasa bahagia. Kamu berhak merasa damai. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu atau penilaian orang lain menentukan masa depanmu. Bangunlah kembali kekuatanmu dari dalam bata demi bata. Kamu akan terkejut betapa indahnya bangunan yang bisa kamu ciptakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian
dalam perjuanganmu. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap